Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Kembali lagi bersama Amran 99. Oke ya teman-teman, burung terujukan ini merupakan burung yang sensitif ya teman-teman, sehingga mudah stres. Jadi burung terujukan ini sangat mudah stres ya, dengan berbagai faktor ya teman-teman, terutama itu perubahan lingkungan, terus pola makan yang tidak teratur ya teman-teman. Biasanya ini sangat berpengaruh terhadap burung terujukan kita ya, sehingga menyebabkan burung terujukan kita ini bisa menjadi stres ya teman-teman. Nah, untuk perawatan burung terujukan yang sedang mengalami stres, teman-teman jangan bingung ya teman-teman, nanti akan saya kasih caranya ya untuk pemulihan burung terujukan yang sedang mengalami stres ya teman-teman, disebabkan oleh perubahan lingkungan atau pola rawatan yang tidak teratur ya teman-teman. Oke, simak terus videonya ya teman-teman. Selain memiliki suara yang khas ya, dengan ropelannya yang merdu, ternyata burung terujukan ini seperti halnya manusia ya teman-teman, bisa stres juga. Nah, kita sebagai pemilik terujukan ini kita harus tahu ya teman-teman, cara merawat terujukan yang stres agar tetap sehat dan kembali berkicau ya, seperti sedia kala. Oke, sebelum mengetahui cara merawat terujukan yang stres, kita harus paham terlebih dahulu bagaimana cara mendeteksi gejala stres pada terujukan ya teman-teman. Beberapa gejala yang biasa muncul pada burung terujukan yang sedang stres antara lain ini ya teman-teman. Burung kita ini tiba-tiba macet bunyi ya teman-teman. Burung yang semulanya gacor setiap hari pasti bunyi ya teman-teman. Pagi hari pun juga sudah bunyi, tiba-tiba macet. Nah, terus burung terujukan yang stres ini biasanya sering mojok teman-teman. Jadi burung terujukan yang sedang stres ini cenderung menyembunyikan diri, biasanya di sudut kandang atau di atas cepuk ya teman-teman, seperti burung sedang melamun. Terus biasanya mereka ada perubahan perilaku ya teman-teman. Burung yang semula jinak tiba-tiba kita ambil sangkarnya gelabak teman-teman, ini biasanya ada gejala stres. Terus untuk burung-burung yang biasanya rakus makan ini tiba-tiba menolak makanan kesukaannya ya teman-teman. Burung terujukan yang biasanya rakus ini tiba-tiba menolak makanan, bisa jadi itu adalah tanda burung bahwa terujukan kita ini sedang mengalami stres ya teman-teman. Selain itu juga burung kadang sedikit menggembungkan bulu-bulunya ya teman-teman, seperti burung sakit ya, melamun sambil menggembungkan bulu. Nah, itu beberapa ciri burung terujukan yang sedang mengalami stres ya teman-teman. Nah, setelah mengetahui gejala stres pada burung terujukan kita ini ya teman-teman, kita harus tahu juga penyebabnya ya teman-teman. Beberapa penyebab burung terujukan kita ini menjadi stres antara lain yaitu kandang yang kurang nyaman ya teman-teman. Kandang yang kurang nyaman seperti terlalu kecil, atau bisa juga disebabkan baru saja pindah sangkar ini ya teman-teman, di sangkar yang baru. Ini bisa mengakibatkan stres. Bisa juga disebabkan oleh burung lain ya teman-teman, yang mempunyai suara terlalu kencang di sebelahnya ya. Ini bisa jadi mengakibatkan stres juga pada burung terujukan kita, akhirnya kalah mental ya. Selanjutnya masalah kebersihan sangkar ini ya teman-teman. Jika sangkar terujukan kita terlalu kotor, ini akan menimbulkan bau yang kurang enak ya teman-teman. Jadi terujukan kita ini bisa menjadi stres teman-teman. Terus adanya gangguan hewan lain ya teman-teman. Di dekat sangkar mungkin ada kucing atau hewan-hewan pengganggu lainnya ya, ini bisa berakibat
terujukan kita ini akan menjadi stres berat. Ini biasanya sangat susah kalau ada gangguan dari hewan lain ya teman-teman, pasti langsung macet bunyi burung terujukan kita. Dan masih banyak faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan burung terujukan kita ini menjadi stres ya teman-teman. Nah, bagaimana cara merawat burung terujukan yang stres ya teman-teman, kita bahas ini. Nah, pertama-tama teman-teman cek ya, kandangnya sudah nyaman atau belum ya. Pastikan kandang terujukan kita ini cukup ya, cukup leluasa, artinya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jika terlalu besar juga nanti ada efeknya, terus terlalu kecil juga kasihan burungnya ya teman-teman. Jadi ini harus benar-benar diperhatikan. Nah, terus memberikan makanan yang seimbang ya teman-teman. Pilihlah makanan yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan nutrisi burung terujukan ya. Jangan lupa untuk memberikan buah setiap hari ya. Tambahan juga seperti extra fooding jangkrik atau ulet Hongkong ya teman-teman, atau serangga yang lain ya. Nah, terus berinteraksi dengan pemilik secara rutin ya teman-teman, tapi jangan terlalu sering. Ini berikan stimulasi mental dan fisik pada terujukan dengan cara berinteraksi seperti saat kita mengasih extra fooding jangkrik ya, misal diledek terlebih dahulu baru dikasihkan ya gitu ya teman-teman. Jadi bisa mengurangi stres. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menggantung sangkar di kamar mandi ya teman-teman, agar burung terujukan kita ini mendengar suara air gemericik itu bisa mengurangi stres teman-teman. Coba saja ya teman-teman, kalau penasaran cantol saja di kamar mandi burung terujukan kalian, pasti dia akan semakin rajin berbunyi teman-teman. Nah, oke, selanjutnya ini teman-teman bisa menggantung burung terujukan kita di bawah pohon ya teman-teman, agar mereka merasa seperti di alam. Ini bisa mengurangi stres pada burung terujukan kita. Nah, selanjutnya teman-teman bisa melakukan terapi embun ya, setiap pagi jam 5 atau jam setengah 6 ya. Ini bagus untuk burung-burung terujukan yang sedang mengalami stres. Bisa juga dilakukan penempelan dengan burung betina ya teman-teman. Jika kalian punya burung terujukan betina ini, dicas saja menggunakan betina ya. Ini juga cepat teman-teman untuk memulihkan burung terujukan yang stres. Jangan lupa untuk melakukan pemandian kepada burung terujukan kita yang sedang mengalami stres ya teman-teman. Kalau habis mandi itu kan pasti didis ya teman-teman. Nah, ini cepat untuk memulihkan burung terujukan kita untuk mengurangi stres ya. Nah, ini untuk burung terujukan yang stres ini apakah bisa sembuh dari stres ya teman-teman? Jawabannya itu bisa banget teman-teman. Jadi kita itu harus memberikan perawatan yang tepat dan memperhatikan faktor-faktor yang memicu stres pada burung terujukan kita ya. Namun perlu diingat bahwa proses penyembuhan tidak instan ya, dan memerlukan waktu yang cukup teman-teman. Lakukan secara rutin perawatan tersebut sampai burung terujukan kita benar-benar kembali pulih dan berkicau atau ropel seperti semula ya teman-teman. Nah, oke, mungkin itu beberapa perawatan dan penanganan burung terujukan kita yang sedang mengalami stres ya teman-teman. Jika dilakukan secara tepat dan memperhatikan pola makan, itu bisa cepat pulih ya burung terujukan kita teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu dari saya ya teman-teman. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.